dengan keilmuan peneliti. Di samping itu, permasalahan yang dipilih sebaiknya memenuhi karakteristik umum. Karakteristiknya untuk penelitian kualitatif apa saja? Yang pertama, penelitian kualitatif atau karakteristik umum dari penelitian kualitatif adalah aktual. Artinya, masalah tersebut merupakan masalah yang sedang hangat atau bersifat kekinian. Yang kedua, menarik. Artinya, peneliti yang dilakukan mengundang hasrat dan keingintahuan, permasalahan secara mendalam, dan mengetahui penyelesaian masalah yang memungkinkan untuk dilakukan. Yang ketiga, hasil kajiannya akan bermanfaat dan memiliki dampak solutif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta memiliki dampak yang berarti terhadap perkembangan keilmuan penelitian. Ini terhadap perkembangan kalian. Yang keempat, orisinil. Artinya, peneliti yang dilakukan menjanjikan kebaruan. Novelty, bukan pengulangan dari peneliti sebelumnya. Ini memunculkan, walaupun tadi saya mengatakan bahwa, Pak, nggak apa-apa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Nggak apa-apa. Tapi menurut buku penelitian, metode penelitian ilmiah bisnis, dia mengatakan supaya ada kebaruan, supaya nggak bosan. Karena apa? Peneliti-peneliti yang sudah sering melakukan penelitian, dia sering membaca mengenai jurnal-jurnal ilmiah, dia sering melihat fenomena-fenomena yang terjadi, dan ini biasanya menimbulkan kebosanan. Tapi untuk mahasiswa yang baru meneliti, kalau meneliti yang sudah ada pun tidak apa-apa. Seperti saya sudah terlalu banyak, akhirnya bosan. Supaya tidak menjadi bosan, harus ada novelty atau kebaruan. Makanya saya kemarin menuliskan jurnal lagi mengenai aplikasi Zoom. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebaruan. Kenapa harus Zoom? Kenapa tidak Google Meet? Ternyata dari hasil penelitian yang saya lakukan, yang di Universitas di Purwakarta, mereka mengatakan bahwa Zoom itu lebih murah dibandingkan dengan Google Meet. Yang kedua, kenapa mereka menggunakan Zoom Meeting? Dikarenakan fasilitas dari Zoom Meeting ini lebih baik. Yang ketiga, harga yang diberikan lebih murah juga untuk Zoom Meeting. Dan untuk pengoperasionalan Zoom Meeting lebih mudah. Itu hasil dari penelitian saya. Jurnal yang baru saya masukkan, tapi belum terbit. Saya baru masukkan saja. Fenomena permasalahan setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam penelitian telah didapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan peneliti itu sudah 50% berhasil atau selesai. Jadi kalau misalnya kita meneliti permasalahannya, kita sudah menemukan jawabannya, udah 50% selesai. Tinggal kita tuangkan saja, sebagai penelitian ilmiah itu kan harus teruji. Kita uji lagi. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan peneliti akan segera dapat dilakukan. Sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke variabel penelitian. Karena variabel penelitian ini sudah saya bahas tadi. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak saya akan lanjutkan. Di mana variabel penelitian, dalam melakukan penelitian tentunya harus ada objek yang diteliti. Nah, variabel ini adalah objek yang kita teliti. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian. Selanjutnya, sekumpulan objek yang dipelajari tadi dinamakan populasi. Dalam mempelajari populasi, peneliti berfokus pada satu lebih karakteristik atau sifat dari objek. Karakteristik semacam itu disebut sebagai variabel. Bagian dari penelitian yang sangat mempengaruhi penelitian ilmiah adalah variabel. Karena ini objek yang kita teliti. Apa nih yang mau kita teliti? Objeknya apa? Orang kah? Berarti kan MSDM. Teknik atau caranya kah? Misalnya produknya kah? Kalau bisnis kan seperti itu. MSDM masuk bisnis? Masuk. Kepegawaian masuk bisnis? Masuk. Kecuali yang tadi saya katakan, Anda kaitkan dengan agama tertentu. Itu tidak diperbolehkan.
mau Islam atau Kristen. Kenapa? Karena penelitian mengenai agama Islam sudah khusus satu. Agama Kristen sudah khusus satu. Kalau misalnya mau meneliti mengenai agama, teologi masuknya. Kalau kita kan sosial, beda. Dan ini kita khususkan, jurusan kalian adalah administrasi bisnis. Ya kalian harus menelitinya bisnis. Mengenai pola penjualannya, mengenai perilaku konsumennya, mengenai produknya, mengenai harganya, mengenai cara promosinya, itu yang harus kalian teliti. Yang bisa kalian teliti. Atau orang yang melaksanakannya dalam kantor, atau organisasinya dalam kantor. Itu yang kalian teliti. Variabel penelitian berasal dari fakta bahwa karakteristik tertentu bisa bervariasi di antara objek dalam suatu populasi. Misalnya berat badan dapat dikatakan variabel. Bisa. Karena berat badan merupakan karakteristik dari orang yang menjadi objek penelitian. Nilai atau ukuran berat badan sekelompok orang bervariasi antara satu orang dengan lainnya. Demikian juga motivasi, persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena persepsi dari sekelompok orang tertentu bervariasi. Karena banyaknya variasi, kan kayak tadi. Apakah mereka akan masuk kelas saya kalau saya menggunakan Zoom meeting? Dan hasil penelitian, iya, mereka akan masuk ke kelas saya karena saya menggunakan Zoom meeting. Itu kan variasi, kan? Pengaruh Zoom meeting terhadap keputusan. Keputusan itu kan variasi. Nggak satu. Keputusan Pradita, keputusan Tio, keputusan Cecep, keputusan Andri akan berbeda. Saya tidak akan masuk ke kelas Pak Indra. Karena Pak Indra pakai Zoom meeting. Tapi kata Pradita, saya akan masuk. Persepsi inilah yang kita teliti. Jadi, kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Harus ada perbedaan antara satu dengan yang lain halnya. Pentingnya variabel dalam penelitian adalah satu, untuk menemukan fokus. Jadi mengkerucut. Coba kalian setelah banyak, saya pusing Pak, mau mikirin apa. Nanti akan mengkerucut sendiri ketika kalian sudah menemukan variabel. Menemukan fokus. Tentukan satu titik tujuannya. Pemasaran, MSDM, atau apa. Menemukan fokus kajian agar peneliti tetap konsisten pada tujuan dan fokus penelitian. Makanya saya dari awal menyuruh kalian membuat tugas mencari fenomena permasalahan. Yang kedua, untuk menemukan keterkaitan logis dengan variabel lain berdasarkan teori dan paradigma ilmu yang mendasarinya. Ilmu kalian administrasi bisnis, fokus pada administrasi bisnis. Saya sudah mengatakan tadi apa saja yang bisa kita bahas dalam administrasi bisnis. Salah satunya itu, mengenai varian produk misalnya. Mengenai penentuan harga misalnya. Mengenai perilaku konsumen misalnya. Merumuskan indikator, dimensi dan pilihan instrumen keilmuan yang akan digunakan dalam penelitian beserta turunannya. Variabel X adalah produk. Turunan dari variabel X produk, kita akan melihat turunannya, subvariabelnya. Yang pertama, kekuatan produknya. Durability-nya. Yang kedua, kualitas produknya. Nah, itu turunan-turunannya. Atau kita meneliti mengenai promosi. Yang kita teliti adalah promosi penjualan. Subvariabelnya ada di dalamnya humas, hubungan masyarakat. Ada di dalamnya word of mouth, promosi dari mulut ke mulut. Ada di dalamnya direct marketing, promosi langsung. Ini yang kita teliti ke bawah terus. Berkaitan dengan hal terakhir, variabel perlu diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas oleh peneliti. Jelas. Jelas dan tegas. Promosi penjualan, humas, hubungan masyarakat. Direct marketing, direct mail, pemasaran langsung, sales promotion, itu di dalamnya. Word of mouth, itu di dalamnya. Kan jelas. Karena saya tertarik dengan meneliti. Kemudian ada lagi apa? Flyering. Ada lagi diskon.
Jadi kita teliti ke bawah. Hubungan antara variabel terlihat dalam gambar. Variabel X dan variabel Y. Ini gambar. Ini yang saya katakan tadi. Ini variabel X tadi yang ditentukan dengan apa namanya? Nah, ini variabel X kok gak ada. Ini variabel X-nya warnanya merah. Variabel X. Ini variabel Y. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teori. Promosi penjualan punya teori. Berdampak pada variabel lain. Promosi penjualan, ini ngapain kita bikin promosi penjualan? Mau ngapain? Tujuan promosi adalah mengkomunikasikan nilai atau value. Kita ingin mengkomunikasikan nilai kita, apa yang kita miliki pada orang lain. Lalu apa hubungannya, bagaimana pengaruhnya mengenai promosi yang kita lakukan pada orang lain, berpengaruh atau tidak? Itu kan yang kita cari. Pengaruh tidak pada ini, pada Y. Nah, ini yang kita teliti. Pengaruhnya pada apa? Pada konsumen. Berarti berpengaruh pada perilaku konsumen. Perilaku konsumennya bagaimana? Oh, dia akan membeli. Oh, dia akan loyal. Orang loyal itu seperti apa? Tidak beralih ke produk pesaing. Melakukan pembelian yang sama. Itu loyal artinya. Membeli di luar lini produk. Membeli di luar lini produk itu kalau misalnya dia, suatu perusahaan, membuat produk sepatu. Lini produknya apa? Lini produknya kaos kaki. Orang yang loyal, selain membeli sepatu, dia akan membeli kaos kakinya dengan merek yang sama. Itu artinya loyal. Apakah dengan loyalitas itu dipengaruhi oleh X promosi atau tidak? Itu namanya variabel. Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah kita mengetahui variabel independen atau variabel bebas, di mana variabel ini menunjukkan penyebab atau memiliki kemungkinan teori dampak pada variabel lain. Ini akan berdampak pada variabel lain. Ini contohnya tadi, pengaruh bauran pemasaran X terhadap keputusan pembelian Y. Pengaruh promosi X terhadap loyalitas pelanggan Y. Yang kedua, variabel tidak bebas atau dependent. Variabel tidak bebas adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan. Menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak bebas. Ini dikatakan sebagai primary interest to the research atau persoalan pokok bagi si peneliti yang selanjutnya menjadi objek penelitian. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, apakah ada pengaruh pembelajaran atau model pembelajaran mempengaruhi kreativitas siswa? Apakah pendidikan dan pelatihan mempengaruhi kompetensi? Jadi langsung, variabelnya terikat. Beda dengan yang tadi, belajar kreatif. Kan terikat ya. Jadi variabelnya ada variabel dependen, ada variabel independen. Variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas contohnya begini. Ketika kita melakukan pembelajaran berkaitan dengan siswa. Ini mempengaruhi kreativitas. Ini namanya terikat ya. Belajar kreatif, pendidikan, pelatihan, kompetensi peningkatannya. Yang ketiga, variabel moderasi. Variabel moderasi atau moderating variable adalah yang memperkuat. Kayak tadi, etika bisnis diperkuatnya dengan etika bisnis. Misalnya begini, e-commerce mempengaruhi pendapatan, diperkuatnya oleh apa? Oleh etika bisnis. Jadi 3. Ini namanya moderasi. Variabel moderasi atau moderating variable adalah memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Variabel itu terkadang tidak dimasukkan ke dalam model statistik. Etika bisnisnya tidak dimasukkan.
namun mempengaruhi mutu hubungan antara variabel-variabel tersebut. Makanya tadi saya nanya, kenapa di dalam e-commerce, kemudian yang terakhir keputusan, ada loyalitas dari karyawan, kan aneh. Penelitian itu aneh. Kenapa dia mengaitkan dengan karyawan? Karena tidak dibahas dari variabel X-nya. Variabel X dengan variabel Y-nya berbeda. Ke bawahnya ada disiplin karyawan dan lain sebagainya. Kok masuknya ke MSDM? Kalau mau, dia masukkan lagi di bawahnya itu hubungan antara etika bisnisnya, etika bisnis Islamnya baru. Tapi walaupun itu tidak dimasukkan ke dalam statistik, itu bisa. Kayaknya dia belum paham gitu memasukkan variabel itu, tapi ya sudahlah, karena itu penelitian dari universitas lain. Variabel moderasi atau moderating variable ini memperkuat atau memperlemah. Contohnya bagaimana? Jadi begini, kalau saya gambarkan, ini yang tadi e-commerce, variabel X, e-commerce itu penjualan secara online. Kemudian ada Y tadi, keputusan dari pembeli. Dia akan loyal atau tidak gitu misalnya ya. Variabel X-nya pengaruh e-commerce terhadap loyalitas. Menurut pandangan Islam, M-nya tambahannya. Menurut pandangan etika bisnis Islam misalnya. Ini bisa memperkuat atau bisa memperlemah. Memperkuat e-commerce ini, bagaimana e-commerce itu di pandangan Islam boleh atau tidak misalnya. Ini akan memperkuat variabel yang selanjutnya. Di dalam judul itu ada variabel lain. Ini dinamakan dengan moderasi. Paham ya? Kalau dicontohkan begini, harga mempengaruhi keputusan pembelian Y akan diperkuat dan diperlemah oleh physical evidence. Jadi, harga mempengaruhi keputusan konsumen, tetapi bukan hanya harga saja. Bukti fisik atau bangunan fisik tempat berjualan atau physical evidence juga mempengaruhi keputusan pembelian Y. Maka hal ini, physical evidence ini dikatakan sebagai moderasi. Pendidikan dan pelatihan X mempengaruhi kompetensi seseorang Y akan diperkuat dan diperlemah oleh kebijakan pimpinan. Selain pelatihan dan pendidikan, kompetensi seseorang ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemimpin. Itu maksudnya moderasi. Ada juga variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang menjadikan antara atau penyelang. Di antara hubungan variabel bebas dan tidak bebas, munculnya variabel antara setelah peneliti menelisik lebih mendalam teori yang diacu. Kalau tadi memperkuat, memperlemah, kalau ini bukan. Jadi polanya begini, X tambah Y sama dengan Y. Ini polanya berbeda lagi. Contohnya bagaimana? Model kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja I dan efektivitas kerja I mempengaruhi disiplin kerja. Saling mempengaruhi dia. Pendidikan dan pelatihan X mempengaruhi keterampilan kerja I dan keterampilan mempengaruhi kompetensi Y. Kalau saya lihat rata-rata penelitian yang ada di kampus kita saat ini hanya dua variabel, X dan Y saja. Tidak ada moderasi dan lain sebagainya. Saya jarang menemukan itu. Belum menemukan. Karena dengan X saja ada X1, X2, X3. Y, Y1, Y2, Y3. Itu sudah banyak. Tambah dengan moderasi, ini akan membingungkan peneliti yang baru di awal-awal. Baru awal-awal penelitian akan bingung dia dengan itu. Karena dia harus mendeskripsikan nanti dari data-data variabel X itu diturunkan lagi, variabel Y diturunkan lagi. Tebalnya setebal apa itu skripsinya? Kalau itu benar dilakukan penelitian secara benar-benar. Variabel yang kelima, variabel kontrol. Merupakan variabel yang mengkontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel dependen terhadap independen. Untuk menemukan informasi lebih detail untuk memperjelas kesimpulan akhir. Misalnya, pada kasus model pembelajaran X mempengaruhi kreativitas Y, peneliti menetapkan variabel pengalaman atau jenis kelamin siswa. Artinya, kepengaruhan X terhadap Y berbeda. Tidak ada kelompok pengalaman dan jenis kelamin yang berbeda.
Demikian pula pada contoh kasus pendidikan dan pelatihan X mempengaruhi kompetensi seseorang Y, peneliti menetapkan variabel lamanya diklat atau jenis tugas. Kan nggak nyambung sama sekali. Artinya kepengaruhan X terhadap Y berbeda, tidak pada kelompok lamanya diklat dan tugas yang berbeda. Ini kontrol. Maksudnya bukan nggak nyambung. Jadi kontrolnya itu ketika orang melakukan pelatihan dikontrol dengan adanya tugas. Dikontrol dengan adanya kelompok yang berbeda dan tugas yang berbeda pada pelatihan. Maka variabel ini dikatakan sebagai variabel kontrol. Karena X-nya apa? Kompetensi seseorang misalnya. Y-nya apa? Y-nya adalah pelatihan. Atau lamanya diklat. Maka variabel kontrolnya adalah tugas. Paham? Bisa nggak dimasukkan dalam judul? Bisa. Tapi tidak dimasukkan dalam statistik. Ini sama dengan hal yang di awal tadi. Tapi judulnya akan membingungkan nanti. Karena dua variabel saja sudah kadangkala peneliti-peneliti di awal itu sudah bingung. Jadi kalau misalnya kita buatkan dalam kerangka berpikir, maka kan seperti ini. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ini contoh mudah untuk kuantitatif. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hubungan variabel X terhadap variabel Y. Nah, selesai sampai variabel dulu. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Karena selanjutnya akan masuk ke kerangka berpikir. Ini akan saya bahas di pertemuan yang selanjutnya. Saya cukupkan saja dulu sampai di situ, di variabel, supaya kalian tidak bingung. Dan saya akan melakukan absen dengan mengambil gambar, foto, hitungan ketiga. Silahkan dibuka videonya. Kalau yang tidak bisa ya tidak apa-apa. 1, 2, 3. Karena setelah ini adalah sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada Anda. Mengenai variabel saja. Kemarin kan sudah masalah penelitian atau fenomena. Fenomena masuk ke variabel. Bagaimana menentukan variabel. Kemudian masuk penelitian kuantitatif sudah. Penelitian kuantitatif yang sudah saya terangkan. Dan kualitatif juga sudah. Deskriptif yang kemarin saya gabungkan. Jadi dua materi. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan variabel itu emang harus X. Ya, Aryani bagaimana? Suaranya terputus. Untuk variabel sendiri X saat Suara Anda terputus-putus, Aryani. Suara Anda terputus-putus. Saya tidak bisa mendengar pertanyaan jelas Anda. Saya tidak bisa mendengar. Kan variabel T. Ya, kenapa variabel? Variabel X1 tuh emang harus X1 aja atau emang ada beberapa X yang lainnya atau gimana, Pak? Boleh. Variabel bisa variabel X1 atau X2 atau X3. Seperti tadi, pengaruh harga X1, pengaruh merek X2, pengaruh promosi X3. Tetapi dari variabel X1, X2, X3 itu yang kamu teliti, itu kamu harus menurunkan subvariabel dari teori. Berarti kamu harus mengupas, misalnya kamu mengupas mengenai permasalahan promosi. Promosi itu kan ada subvariabelnya nanti di teori. Subvariabelnya apa saja bagiannya? Di dalam promosi itu ada hubungan masyarakat. Kamu harus bahas hubungan masyarakatnya juga. Kemudian ada apa lagi? Ada pemasaran secara langsung. Kamu harus bahas pemasaran secara langsung. Kemudian ada word of mouth. Kamu bahas juga word of mouth-nya. Jadi satu saja sebetulnya X1 saja kamu sudah banyak itu yang harus kamu pelajari. Misalnya bagian promosi. Tadi sudah saya sebutkan humas, word of mouth. Itu yang harus kamu bahas dalam skripsinya. Direct mail. Itu yang harus kamu bahas. Sudah 4.
Apalagi kalau misalnya kamu membahas X1-nya bauran pemasaran, 7 berarti yang akan kamu bahas di skripsi. Kalau saya kan itu, saya 7 variabel. 7 variabel penelitian. Subvariabelnya ada 7. Bauran promosi atau bauran pemasaran itu ada 7 variabel. Ya itu yang saya sebutkan. Variabel yang pertama produk, variabel yang kedua harga, variabel yang ketiga promosi, variabel yang keempat orang, variabel yang kelima physical evidence, variabel yang keenam proses. Produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. 7 yang saya bahas. Ketujuh-tujuhnya itu harus saya teliti satu persatu. Belum lagi loyalitas. Loyalitas saya membahas mengenai bagaimana seseorang, apakah dia akan loyal dengan bauran pemasaran yang saya lakukan. Saya akan membahas lagi yang tadi, apakah orang itu tidak melakukan, apakah orang itu melakukan pembelian ulang. Setelah melakukan pembelian ulang, apakah dia membeli di luar lini produk? Sudah 2 tuh. Yang ketiga, dia tidak beralih ke produk pesaing. Kurang lebih ada 12 variabel yang saya teliti. Jadi kalau misalnya yang tadi 3 itu, hebat sekali ini. Kebanyakan 3 skripsinya seperti apa gitu, tebalnya. Kebanyakan orang-orang peneliti-peneliti baru itu ingin terlihat, wah gitu, saya hebat gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan, asal bisa saja dan bisa menelitinya, dan nanti kan itu berkaitan dengan pola penghitungannya. Pola penghitungannya, uji signifikansinya juga, nggak apa-apa itu, bisa, boleh, mangga. Cuman biasanya kalau di STIA yang saya lihat di kampus Anda itu cuma 2 variabel. 2 variabel saja. Kebanyakan hanya 2 variabel. Ya, itu jawabannya, mudah-mudahan puas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, barangkali ada yang tidak jelas mengenai penjelasan saya tadi, silahkan. Izin bertanya, Pak, mengenai data yang untuk kuantitatif itu kan diambil dari angket ya, Pak ya? Ya, kuesioner. Nah, kuesioner itu kita menentukan misalnya berapa jumlah pertanyaannya atau misalnya berapa jenis kuesionernya atau gimana, Pak? Ya, kita menentukan jumlah pertanyaan kuesioner itu, kita yang menentukan. Tetapi itu kita dapatkan dari variabel, dari subvariabel, apa namanya? Ada tabel namanya tabel subvariabel. Nah, dari tabel itu kita membuat pertanyaan. Jadi dari teori